Halo Sobat After Race, balik lagi bersama gue. Tentu aja kita akan ngebahas soal bagaimana tanggapan dari Fede Ega, kemudian juga ada Marc Marquez yang memenangkan MotoGP Hungaria 2026, dan juga ini update-nya Jorge Martin ya, dia minta maaf dan juga kena double long lap penalty. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman, jadi simak sampai akhir. Oke, kita bahas Fede Ega dulu di Moto3 Hungaria 2026. Jadi sebenarnya Fede Ega ini punya potensi banget buat bisa masuk ke top 5 ya. Tapi karena memang di Moto3 Hungaria waktu kemarin, Fede Ega ini diganjar hukuman long lap penalty. Karena di awal-awal Fede Ega ini di startnya bahkan dia bagus banget ya menurut gue. Karena dia dari posisi ke-9 sampai ke posisi ke-6. Nah, lalu di lap ketiga ini udah ada notifikasi ataupun informasi dari FIM MotoGP dan juga Race Direction kalau Fede Ega ini sudah bisa melakukan long lap penalty ya. Jadi Fede Ega ini gue merasa bahwa dia sempat kelupaan di mana lokasi ataupun lintasan dari long lap penalty karena dia sempat melebar dulu ya ke kiri dan seperti mau masuk gitu ya ke lintasan, tapi lintasan long lap-nya nggak ada, dan makanya akhirnya dia tercecer ke posisi ke-10 sampai akhirnya dia menemukan untuk lokasi long lap dan dia baru melakukan long lap penalty. Jadi teman-teman kalau yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan long lap penalty, jadi para pembalap itu harus masuk ke lintasan khusus ya. Kalau misalnya long lap penalty-nya 1 kali, berarti untuk masuk ke lintasan khusus itu cukup 1 kali aja. Tapi kalau double long lap penalty, berarti dia harus masuk ke lintasan khusus tersebut ya di 2 kali dalam 2 kali putaran. Nah, balik lagi ke Fede Ega, karena Fede Ega tadinya di posisi ke-10, kemudian dia melakukan long lap penalty, sampai akhirnya dia tercecer ke posisi ke-17 gitu. Dan di last lap ya, ini di terakhir-terakhir yaitu di posisi lap ke-19 gitu, di mana ada 3 pembalap ini yang crash ya, yaitu Brian Uriarte, kemudian juga ada Valentin Perone, dan juga ada David Munoz gitu. Dan itu langsung dikibarin red flag. Dan waktu kemarin banyak juga yang bertanya, kok Brian Uriarte yang udah crash gitu ya, kok dia bisa masuk ke posisi keempat dan juga mendapat poin. Nah ini juga ada peraturannya teman-teman ya, ada penjelasannya juga bahwa sesuai dengan peraturan dari FIM, pembalap yang finish ini diambil urutannya sebelum dari red flag ya, atau berkibarkannya bendera merah, yang berarti itu adalah di posisi di lap ke-19. Di mana di lap ke-19 itu Brian Uriarte ini adalah masih di posisi keempat gitu. Ini pun juga sesuai dengan peraturan dari FIM MotoGP ya, pasal 1.25.1. Dan selain itu, selain ada peraturan dari 1.25.1 tersebut, ini juga ada pasal peraturan yang berbunyi bahwa para pembalap yang berhasil masuk ke pit lane ya saat red flag akan masuk ke dalam klasifikasi ya pembalap finish dalam 5 menit gitu. Jadi waktu kemarin Uriarte ini memang berhasil membawa motornya ke pit lane dalam waktu kurang dari 5 menit. Sedangkan untuk David Munoz, kemudian crash parah, dan juga untuk Perone, ini juga nggak bisa motornya masuk ke pit ya, karena motornya juga rusak. Makanya Uriarte ini dianggap finish ya, jadi posisi keempat dan juga mendapatkan poin. Karena diambil listnya ataupun para pembalapnya itu adalah di posisi sebelum red flag ya, alias di posisi lap ke-19, di mana Uriarte itu berada di posisi keempat. Makanya karena Uriarte ini udah masuk ke posisi 4, yang tadinya karena ada 3 pembalap yang crash ya, ketika kita lihat kan di leaderboard dari Moto3 tersebut, Fede Ega sempat berada di posisi ke-15 gitu dari posisi ke-19. Tapi kemudian karena adanya Brian Uriarte ini yang masuk ke dalam klasifikasi pembalap yang finish, Fede Ega jadinya ke posisi ke-16. Nah itu ya teman-teman untuk penjelasannya kenapa Uriarte ini juga sempat masuk ke posisi 4 dan juga kenapa Fede Ega akhirnya finish di posisi ke-16. Dan untuk kemarin ya yang menang itu ada Maximo Puelles pertama, kedua ada David Almanza, dan juga ketiga ada Carpe. Nah sementara karena Fede Ega ini finish di posisi ke-16 dan tidak mendapatkan poin, maka untuk di posisi klasemen Moto3 ya untuk standingnya, rider standing untuk juara dunia Moto3 ini juga merosot. Fede Ega yang tadinya berada di posisi ketiga
ini merosot jadi posisi ke-6 dengan 71 poin. Dan ini ada catatannya ya teman-teman, untuk klasemen Moto3 juara dunianya, satu ini ada Maximo Quiles dengan 170 poin, yang kedua ada Carpe 111 poin, ada Marco Morelli 77 poin, ada David Almanza 76 poin, Brian Uriarte ini 72 poin, dan juga ada Fede Ega Pratama 71 poin ya. Selisihnya tuh 1 poin aja dari Brian Uriarte, dan juga untuk selisihnya Fede Ega ke Maximo Quiles ini selisihnya 99 poin. Nah, untuk klasemen Rookie of the Year-nya juga Fede Ega merosot ya, yang tadinya di posisi pertama, kini saat ini gitu ya Fede Ega ini berada di posisi kedua karena dia disalip lagi sama Brian Uriarte ya, dengan catatan poinnya itu hanya selisih poin. Brian Uriarte ini 72 poin, sementara Fede Ega 71 poin. Lalu apa kata Fede Ega ya terkait dengan hasil balapannya, yaitu dia berada di posisi ke-16 di Moto3 Hungaria 2026 ini. Dari press release resmi Honda Tim Asia ya, Fede Ega ini bilang bahwa balapan Hungaria 2026 merupakan balapan yang benar-benar berat ya. Jadi long lap penalty membuat segalanya sulit karena setelah menjalani penalti tersebut, Fede Ega kehilangan kontak dengan kelompok depan dan menghabiskan sebagian besar balapan untuk mencoba merebut kembali posisi yang sudah hilang gitu. Dan tentu saja menurut dari Fede Ega ini adalah hasil yang mengecewakan karena Fede Ega tahu bahwa Fede Ega ini memiliki kecepatan untuk bertarung lebih dekat di depan gitu. Dan pada saat yang sama Fede Ega ini juga harus menerima situasi ini karena penalti yang diberikan kepada Fede Ega sebagai konsekuensi dari kesalahan Fede Ega yang dia buat selama sesi kualifikasi. Dan menurut dari Fede Ega ya, tapi semuanya ini adalah bagian dari proses pembelajaran dan pengalaman penting lainnya bagi Fede Ega ya sebagai pembalap rookie. Dan Fede Ega dan juga timnya ini akan menganalisis semuanya, belajar dari kesalahan dan kembali untuk berusaha menjadi lebih kuat ya di balapan berikutnya. Oke, pokoknya buat Fede Ega jangan berkecil hati, jangan patah semangat karena ini adalah sirkuit baru juga ya, Balaton Park adalah sirkuit baru buat Fede Ega. Dan jadi menurut gue juga wajar karena Fede Ega ini sirkuit baru dan juga melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Kayak misalkan dia lupa di mana lokasi long lap gitu ya. Kemudian juga mungkin waktu kemarin karena di sesi kualifikasi dia juga masih meraba-raba gitu ya. Makanya dia dianggap menghalangi para pembalap lainnya gitu, ataupun pembalap nomor 21 ya yang kemarin di sesi kualifikasi, makanya akhirnya dapat long lap penalty. Tapi kita doain aja semoga Fede Ega terus bisa kompetitif gitu ya, karena balapan Fede Ega juga masih panjang dan dicoba lagi nanti supaya bisa tampil kompetitif dan juga tampil lebih oke lagi gitu ya di sirkuit Brno di Republik Ceko pada 21 Juni 2026 nanti. Oke, itu tadi kita bahas soal Fede Ega, kita beralih ke MotoGP khususnya untuk crash karambol yang dilakuin ataupun disebabkan oleh Jorge Martin ya. Jadi waktu kemarin itu sebetulnya banyak pembalap yang sudah berekspektasi termasuk Fabio Di Gia yang bilang, oh kira-kira di tikung pertama dari balapan Hungaria ini kayaknya bakal ada sesuatu gitu. Dan benar aja ini ada Jorge Martin ya yang kelihatannya tuh dia heartbreaking gitu, tapi dia nggak bisa mengendalikan motornya sampai akhirnya dia crash dan juga membuat crash karambol gitu ya buat 5 pembalap lainnya gitu, yaitu ada Raul Fernandez, kemudian juga ada Marco Bezzecchi, ada Fabio Di Gia dan juga ada Fermin Aldeguer gitu. Karena crash ini ya ada motor Aprilia yaitu 3, Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan juga Raul Fernandez yang ini nggak dapat poin. Dan soal crash ini, Fabio Di Gia ya menyindir Jorge Martin dengan bilang bahwa superhero sebenarnya adalah orang yang pengen menang gitu ya, tapi bukan orang yang pengen ngebunuh 5 orang. Ini lumayan sadis ya, jadi sindiran dari Fabio Di Gia. Sementara untuk Raul Fernandez yang kalau kita lihat di crash tersebut kayak terbang gitu ya di fotonya, ini di Instagramnya Raul Fernandez bilang bahwa pertama-tama yang terpenting Raul Fernandez berharap bahwa semua orang yang terlibat ataupun semua pembalap yang terlibat baik-baik aja karena kecelakaan di tikungan pertama yang disebabkan sama Jorge Martin itu kecelakaan yang mengerikan menurut dari Raul Fernandez. Dan untungnya, alhamdulillahnya menurut dari Raul Fernandez dia baik-baik aja
dan dia juga ingin berterima kasih kepada semua orang atas pesan dan juga semua dukungan yang istilahnya memberi perhatian gitu ya kepada Raul Fernandez. Karena kalau kita lihat crashnya Raul Fernandez itu kelihatan terbang gitu ya, terus kemudian juga terlempar gitu ke aspal. Dan menurut dari Raul Fernandez, ini adalah bagian dari olahraga. Dan juga menurut dari Raul Fernandez saat ini dia cuma pengen pulang gitu, beristirahat dan juga mulai fokus untuk balapan di Brno nanti. Oke, ini juga ada komentar dari bos Aprilia, yaitu Massimo Rivola, yang menilai bahwa manuver yang dilakukan sama Jorge Martin di tikungan pertama adalah sebuah kesalahan. Dan Rivola ini setuju kalau misalkan Jorge Martin diberikan hukuman. Rivola bilang bahwa di hari Minggu, bahwa di akhir pekan lalu, di Mugello tentunya ya, di waktu kemarin di balapan sebelumnya, merupakan hari Minggu yang luar biasa bagus, tapi kemudian di hari Minggu di Balaton Park ini di Hungaria adalah balapan yang terburuk gitu. Karena setelah emosi yang memuncak ketika dia bisa memenangkan Aprilia gitu ya, bisa memenangkan di sirkuit Mugello, terus kemudian merasa ini adalah seperti guyuran air dingin gitu ya, benar-benar tidak pihak Aprilia butuhkan ketika 3 motor Aprilia itu crash dan juga tidak mendapatkan poin, apalagi tidak bisa memulai balapan gitu. Dan Rivola bilang dia sedih dengan apa yang terjadi. Jelas Jorge Martin ini melakukan kesalahan, dan juga Marco Bezzecchi dan juga Raul Fernandez ini tidak melakukan sama sekali kesalahan. Dan tentunya Massimo Rivola meminta maaf kepada tim Trackhouse ya, Raul Fernandez yang juga terkena crash, dan juga dia meminta maaf kepada tim-tim lainnya dan juga para pembalap lainnya seperti Fabio Di Gia dan juga Fermin Aldeguer yang crash karena Jorge Martin ini. Dan dari Rivola ini juga mengatakan bahwa kita tahu bahwa selalu ada resiko dalam balapan, tetapi Rivola bilang ataupun berpikir bahwa harusnya ada cara mengatasi tikungan pertama supaya lebih aman, dan juga hal yang terpenting adalah kesalahan dari Jorge Martin ini tidak bisa diterima. Makanya dia menerima bahwa Jorge Martin ini diberikan hukuman, yaitu double long lap penalty. Nah, tapi ini ada komentar menarik dari Pecco Bagnaia ya. Setidaknya dia lebih berpikir bahwa Jorge Martin ini tidak melakukan kesalahan apapun, tapi crash tersebut ataupun di tikungan pertama ini karena aspal baru ya dari sirkuit Balaton Park ini yang memang berbahaya menurut dari Pecco Bagnaia. Tapi dengan aksi Jorge Martin di crash pertama ya, sehingga tikungan pertama dan juga lap pertama yang menyebabkan ada 5 orang pembalap yang crash ya, dari FIM Stewart MotoGP ini juga sudah memberikan hukuman double long lap penalty untuk race berikutnya, yaitu di balapan Brno ya di Republik Ceko pada 21 Juni 2026 mendatang. Jadi nanti Jorge Martin harus melakukan double long lap penalty ataupun dia harus memasuki lintasan khusus dari long lap ya, itu juga sebanyak 2 kali dalam 2 kali putaran. Nah, ini juga ada permintaan maaf dari Jorge Martin di Instagramnya. Jadi gue bacain ya. Saya ingin meminta maaf kepada semua rekan-rekan saya yang terlibat dalam insiden hari ini selama lap pertama balapan. Saya kehilangan kendali atas motor dan sayangnya itu menyebabkan beberapa orang yang jatuh dan tidak bisa dihindari, dan dia juga crash ya. Yang paling penting adalah terima kasih kepada Tuhan, kita semua baik-baik aja ya. Dari semua pembalap, ada 5 pembalap ini baik-baik aja kondisinya, dan situasi seperti itu itulah yang benar-benar penting. Dan menurut dari Jorge Martin, dia sangat menyesal atas konsekuensi yang bisa terjadi pada semua pembalap ya, dan juga tim mereka dan dari balapan mereka gitu. Dan dari balapan para pembalap gitu ya, seperti Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Fabio Di Gia, Fermin Aldeguer gitu. Dan Jorge Martin ini menegaskan bahwa dia nggak pernah ingin melihat dari beberapa pembalap gitu ya, dan juga dirinya ini terlibat dalam sebuah crash dalam situasi yang memang mengerikan gitu. Dan juga dia mengucapkan, Jorge Martin ini mengucapkan terima kasih atas dukungan, pesan dan juga semua perhatian, pemahaman dan juga rasa hormat yang telah para fans dan juga pihak-pihak terkait ini yang ditujukan kepada Jorge Martin di hari balapan waktu kemarin. Oke, kita lanjut tadi soal crash karambol yang disebabkan oleh Jorge Martin, tapi kita ngebahas lagi soal Marc Marquez. Kita ingat-ingat dulu kemarin yang menang adalah pertama Marc Marquez, kedua ada Pedro Acosta, dan ketiga adalah Pecco Bagnaia.
Jadi kita bahas mulai the only one, and siapa lagi kalau bukan Marc Marquez gitu ya, yang membuat Balaton Park ini menjadi Balaton Mark. Karena Marc Marquez waktu kemarin bilang di tahun 2025 Balaton Mark gitu. Nah, gimana enggak Marc Marquez ini mengulangi kesuksesan gitu ya, yang sama di tahun 2025, karena di tahun 2025 Marc Marquez ini di sesi kualifikasi dia pole posisi, kemudian di sprint race dia menang, juga di balapan utama dia menang, dan dia mengulang kesuksesan tersebut di tahun 2026 ini, di mana sesi kualifikasi pole posisi, sprint race dia menang juara pertama, kemudian juga di main race dia juara pertama. Dan apalagi di tahun 2026 ini disajikan battle yang epic banget ya sama Pedro Acosta. Dan menurut gue juga Pedro Acosta ini keren banget karena bisa berani gitu melawan dari Marc Marquez, dan juga kalau kita lihat ada manuver block pass ya antara Pedro Acosta dengan juga Marc Marquez. Jadi Pedro Acosta itu block pass Marc Marquez untuk nggak bisa overtake dari Pedro Acosta. Tapi bukan namanya Marc Marquez kalau nggak bisa menghadapi seorang Pedro Acosta ya. Sampai akhirnya Pedro Acosta ini bannya aus, dan kemudian juga ini langsung Marc Marquez nge-push gitu ya sampai akhir. Ini yang gue lihat waktu kemarin di strateginya Marc Marquez di Balaton Park adalah memang di part awal balapannya ataupun di paruh pertama balapan, yaitu dari mulai lap pertama sampai dengan lap ke-10, ini Marc Marquez rasa-rasanya melanjutkan strategi yang di tahun 2025, di mana Marc Marquez itu menahan dulu untuk menghemat bannya, untuk nggak nge-push gitu, membiarkan dari Pedro Acosta yang melaju gitu sampai akhirnya bannya aus. Kemudian di lap ke-10 Marc Marquez ini baru kemudian menggoda alias mengganggu dari Pedro Acosta supaya bannya ini Pedro Acosta juga cepat panas dan juga cepat aus gitu, sampai kemudian ada battle antara Pedro Acosta dan juga Marc Marquez, dan barulah ya ketika Pedro Acosta udah mulai nggak bisa ngejar Marc Marquez ini langsung nge-push gitu ya sampai di akhir-akhir balapan. Dan ini menurut gue adalah sebuah strategi Marc Marquez yang lagi-lagi berhasil ya, karena dilakukan di tahun 2025 waktu kemarin, dan baru lagi kelihatan di tahun 2026 ini khususnya di Balaton Park gitu. Dan ketika di ini ya di konferensi pers, Pedro Acosta ini bilang bahwa super nice banget bisa bertarung melawan seorang juara dunia seperti Marc Marquez gitu ya, dan dia bilang bahwa emang susah banget nih untuk bisa kembali mengovertake dari Marc Marquez gitu. Dan di Parfum ini Marc Marquez bilang bahwa ini adalah comeback yang mahal banget setelah dia mengalami cedera parah ya, ataupun cedera setelah crash di Mandalika ataupun di Indonesia. Dan di konferensi pers waktu kemarin, Marc Marquez ini bilang bahwa senang banget bisa comeback lagi meraih kemenangan, dan dia juga bilang bahwa nice fight ya, ini pertarungan yang nice banget bersama dengan Pedro Acosta. Dan Marc Marquez dia bilang juga dikebantu sama ban belakangnya yang ia pilih, yaitu ban medium, karena sebelumnya ini Marc Marquez memang pakai ban medium soft gitu, tapi kemudian beberapa menit sebelum dia memulai balapan, Marc Marquez ini mengganti motornya ataupun mengganti bannya ya dengan medium dan juga medium. Dan Marc Marquez ini juga bilang bahwa keputusannya menggunakan ban medium ini benar-benar berhasil. Makanya dia bisa nge-push gitu ya di akhir-akhir balapan. Dan tapi memang di satu sisi kondisi fisiknya itu udah mulai melemah, dan ini kebantu sama motornya dan juga kebantu sama bannya yang dipilih. Tapi tetap aja seorang Marc Marquez dia berusaha untuk nge-push, dan sampai akhirnya dia bisa menjadi juara pertama di MotoGP Hungaria 2026. Dan di saat garis finish ya, teman-teman juga udah ngelihat bagaimana selebrasi yang dilakukan sama Marc Marquez, yaitu selebrasi 6-7 ya, yang lagi viral sebenarnya ini juga di TikTok dan juga di Instagram. Terutama memang tren dari 6-7 ini dibuat sama anak-anak Gen Z ya, yang pakai frasa 6-7 sebagai lelucon internal aja buat mereka gitu. Dan kocaknya lagi, ini pas lagi ada di dalam ruangan sebelum ke sesi podium gitu ya, ada Pedro Acosta, kemudian Pecco Bagnaia, dan juga Marc Marquez yang melihat bagaimana highlight ya dari balapan mereka. Ini ada Pecco yang nanya, itu selebrasi 6-7 kan gitu. Katanya Marc Marquez, itu 7-Eleven gitu, 7-Eleven. Dan Marc Marquez ini juga bilang dia terinspirasi dari Pop Leo ataupun Paus Leo ya, yang juga ikutan tren viral 6-7 gitu. Dan ini juga ditimpalin sama Pecco Bagnaia bahwa, aduh Marc, lo tuh ketuaan gitu kalau misalkan lo ikutan viral 6-7 gitu. Ini kocak banget ya di antara
kemarin Marc Marquez juga Peko Bagnaia gitu ya di dalam ruangan tersebut gitu. Dan ini Marc Marquez juga mengungkap kalau selebrasi Six Seven itu juga terinspirasi dari pembicaraan antara Diego Moreira dan juga Cal Crutchlow sebelumnya. Jadi menurut dari Marc Marquez, Diego Moreira dan juga Cal Crutchlow ketika di medical center gitu ya, Marc Marquez ini ketemu sama Diego Moreira dan juga Cal Crutchlow yang sedang ngomongin viral itu tersebut apa tuh tren viral Gen Z gitu ya yang Six Seven gitu. Dan saat di medical center, Diego Moreira itu lagi memperagakan Six Seven gitu sama Cal Crutchlow, sampai Cal Crutchlow itu ketawa banget katanya. Dan kemudian Marc Marquez datang dan kemudian dia bilang gini, 7-Eleven gitu, karena dia nggak ngerti kan Six Seven, tapi dia ngertinya tuh 7-Eleven karena 7-Eleven itu kan ya kita tahu bersama gitu ya, itu adalah sebuah minimarket yang kalau di Jakarta gitu ya, atau di Indonesia kita bilangnya Sevel gitu. Dan ini diubah sama Marc Marquez, Six Seven itu jadi 7-Eleven gitu. Dan ini kocaknya lagi, Marc Marquez bilang dia terinspirasi dari Diego Moreira dan juga Cal Crutchlow soal selebrasi Six Seven ini, dan terpikirkan sama Marc Marquez itu di 2 lap terakhir gitu ya, 2 lap terakhir sebelum dia melintasi garis finish. Dan Marc Marquez ini mengaku dengan ketawa-tawa kalau Marc Marquez ini melakukan selebrasi Six Seven tapi dengan mengucap 7-Eleven. Jadi benar-benar kocak banget ini Marc Marquez. Dan bukan itu aja kekocakan dari Marc Marquez, ketika dari konferensi pers ya, Marc Marquez ini juga sempet mukanya tiba-tiba berubah gitu ya. Itu kan trofi gue gitu, trofi gue jangan ini ya, jangan pecah ya, karena itu mahal banget katanya Marc Marquez gitu. Padahal trofinya Marc Marquez itu ada di bawah dia gitu, dan itu aman-aman aja gitu. Jadi ini jokes ya antara Marc Marquez gitu, seorang Marc Marquez yang memang dia humble banget gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di balapan dia benar-benar garang, tapi di luar balapan gitu ya, setelah dia buka helm dia bisa ketawa-tawa dan juga apa ya, humble banget gitu. Dan kalau kita lihat di saat memang ketika dia berduel sama Pedro Acosta di balapan itu, ya kan kita lihat bagaimana pertarungan sengit banget. Tapi kalau misalkan kita lihat hubungan dari Pedro Acosta dan juga Marc Marquez di dalam ruangan gitu ya, ketika mau ke podium itu mereka fine-fine aja, dan juga malah kayak saling memuji gitu ya. Wah, ini lu keren banget nih di di tikungan ini gitu. Lu bisa mengovertake, tapi lu juga keren banget nih. Gue susah banget nih untuk mengovertake lu gitu. Jadi bener-bener profesional gitu ya ketika di lintasan fight, tapi di luar lintasan mereka tuh bener-bener humble, mereka tuh bener-bener punya hubungan yang baik dan juga profesional. Tapi ngomongin soal Six Seven ya, ini juga ada makna mendalam sebenarnya untuk Marc Marquez. Jadi dengan kemenangan di Balaton Park di Hungaria 2026 ini adalah kemenangan ke-100 Marc Marquez ya sepanjang karirnya di Grand Prix. Jadi untuk di tanggal 6 Juni 2010 adalah kemenangan pertamanya Marc Marquez di kelas 125 cc. Dan kemarin di tanggal 7 Juni 2026 ini adalah kemenangan Marc Marquez yang 100 gitu ya di sepanjang karirnya Marc Marquez, tentunya waktu kemarin di Balaton Park ataupun di MotoGP Hungaria 2026. Jadi angka 67 ataupun 67 ya, ini juga punya makna mendalam buat Marc Marquez. Oke guys, segitu dulu untuk review after race kali ini. Kita udah banyak ngomongin Vega, kemudian juga ada Jorge Martin ya yang kena double line lap penalty nanti untuk next race berikutnya. Kemudian ada Marc Marquez ya yang saat ini mungkin udah balik lagi ke level 100%-nya Marc Marquez supaya bisa lebih kompetitif lagi gitu ya di balapan-balapan selanjutnya. Oke teman-teman, segitu dulu. Kalian bisa banget untuk berkomentar, kita berdiskusi di kolom komentar, dan juga kalau ada pertanyaan boleh banget disampaikan di kolom komentar, nanti bakal akan gue jawab ya. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.